Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kembali insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqh dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah. Terakhir sampai pada ayat yang ke-210 ya. Nah, kita masuk pada ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-211 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya sal bani Israil, tanyakanlah kepada Bani Israel, kam atainahum min ayatin bayyinah, berapa banyak ayat-ayat yang jelas, tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu, dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah nikmat tersebut datang kepadanya, fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat keras azabnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Bani Israel, berapa banyak tanda-tanda kebenaran, tanda-tanda kekuasaan Allah yang nyata yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Akan tetapi mereka tidak mensyukurinya. Mereka ganti nikmat-nikmat tersebut dengan kekufuran. Maka Allah ancam, fa innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat keras azabnya.
Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, Sal Bani Israel, tanyalah ya Muhammad kepada Bani Israel, kam atainahum min ayatin bayyinah, berapa banyak ayat-ayat tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Tadullu alal haq, yang menunjukkan kepada kebenaran. Wa ala sidqir rusul, yang menunjukkan kepada benarnya para rasul. Fatayaqqanuha, sehingga mereka pun meyakininya. Karena saking jelasnya ayat-ayat tersebut, tanda-tanda kebenaran tersebut sangat jelas dan nyata, ya, menunjukkan kepada kebenaran dan menunjukkan kepada benarnya para rasul, sehingga mereka pun meyakininya. Itu Bani Israel meyakini kebenaran ini. Wa arafuha, dan mereka mengenal, ya, tanda-tanda kebenaran yang nyata ini. Falam yakumu bisyukri hadhihin ni'mah, akan tetapi mereka tidak menunaikan syukur nikmat. Mereka tidak mensyukuri nikmat ini, ya. Datangnya tanda-tanda kebenaran yang nyata kepada mereka. Tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan kepada mereka, Allah nampakkan kepada mereka, ya. Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan kepada mereka, yang ayat-ayat tersebut menunjukkan kepada kebenaran. Mereka meyakininya dan mengenalinya, mengetahuinya, memahaminya, akan tetapi mereka tidak mensyukurinya. Falam yakumu bisyukri hadhihi ni'mah, mereka tidak menunaikan syukur terhadap nikmat-nikmat ini. Allati taqtadil qiyamu biha, yang wajib sebenarnya bagi mereka untuk menunaikan syukur nikmat tersebut. Bal kafaru biha, bahkan yang terjadi adalah mereka mengingkari dan mengkufuri nikmat tersebut, ya. Mereka mengganti nikmat tersebut dengan kekufuran. Wa baddalu ni'matallahi kufra, dan mereka mengganti nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan kekufuran. Falihada istahaqqu an yunzilallahu alaihim iqabah. Oleh karena ini mereka berhak untuk Allah subhanahu wa ta'ala turunkan azabnya kepada mereka. Wa yuharrimuhum min thawabih, dan Allah haramkan mereka dari pahala Allah. Wa sammallahu ta'ala kufran ni'mah tabdilan laha, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya mengkufuri nikmat yang mereka lakukan sebagai tabdilan laha, sebagai ganti daripada nikmat tersebut. Allah ganti nikmat tersebut dengan bentuk mereka kufur terhadap nikmat tersebut. Sehingga Allah katakan fa innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat keras azabnya, sangat keras siksanya. Mereka berhak untuk Allah subhanahu wa ta'ala turunkan siksa kepadanya atau kepada mereka, dan Allah haramkan pahala terhadap mereka. Dan Allah sebut bahwasannya mengkufuri nikmat itu sebagai ganti daripada nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Yang demikian karena mereka yang menggantinya. Wa may yubaddil ni'matallah min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Dan barang siapa yang menukar nikmat Allah, ya, setelah datang nikmat tersebut, tanda-tanda kebenaran yang nyata yang jelas telah datang kepada mereka, tetapi dia mengingkarinya,
mengganti dan menukar nikmat tersebut dengan kekufuran, maka Allah katakan fa innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat keras azabnya. Allah sebut kekufuran terhadap nikmat sebagai ganti daripada nikmat tersebut. Li'anna man an'amallahu alaihi nikmatan diniyatan aw dunyawiyatan falam yashkurha, karena orang yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya nikmat, baik nikmat agama, ya, kesolehan, dan nikmat dunia, kemudian dia tidak mensyukurinya, walam yakum biwajibiha, dan dia tidak menunaikan kewajiban mensyukuri nikmat tersebut, idmahallat anhu, maka nikmat tersebut akan lenyap. Nah, perhatikan, orang yang Allah anugerahkan nikmat, ya, baik nikmat diniyah, nikmat agama, kesolehan, ya, bisa memahami agama dengan benar, atau nikmat dunia, ya, tetapi dia tidak mensyukuri nikmat tersebut, maka idmahallat, nikmat tersebut akan lenyap, wadhahabat, dan akan hilang, watabaddalat bil kufri wal ma'asi, dan akan diganti dengan kekufuran dan kemaksiatan. Waliyadzubillah. Fasaral kufru badalan ni'mah, sehingga jadilah kekufuran sebagai ganti daripada nikmat tersebut. Wa amma man syakarallaha ta'ala, adapun orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa qama bihaqqiha, dan dia menunaikan hak nikmat tersebut dengan dia mensyukuri nikmat tersebut, fa innaha tathbutu, maka nikmat tersebut akan tetap ada, watastamir, dan akan tetap langgeng, terus menerus ada, wa yaziduhullahu minha, bahkan Allah akan menambahkannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, sebagaimana janji Allah subhanahu wa ta'ala, jika kalian mensyukuri nikmatku maka akan aku tambah, kata Allah, dan jika kalian mengkufuri nikmatku, mengingkari nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Maka orang yang Allah berikan nikmat, baik nikmat diniyah atau dunyawiyah, kemudian tidak mensyukurinya, maka nikmat tersebut idmahallat, akan lenyap, wadhahabat, dan akan hilang, dan akan diganti dengan kekufuran dan kemaksiatan. Waliyadzubillah. Adapun orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka nikmat-nikmat tersebut akan tetap ada dan terus langgeng, dan bahkan Allah akan menambahnya. Maka di antara faidah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah hendaknya seorang hamba selalu mensyukuri nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya, baik nikmat diniyah ataupun nikmat dunyawiyah. Sekecil apapun nikmat tersebut, syukurilah, ya. Jangan diprotes, ya. Nah, jangan berkeluh kesah, ya, dan seterusnya, tetapi mensyukuri apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bagikan kepadanya, apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Apalagi nikmat hidayah, ya. Nikmat hidayah, nikmat kebenaran, atau nikmat berada di atas al-haq, kebenaran, ya. Ini nikmat yang agung, nikmat yang besar, nikmat yang tidak bisa dibeli dengan harta benda, ya. Nikmat hidayah, ya. Seorang berada di atas al-haq, ini nikmat yang agung, yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Yang jika kita tidak mensyukurinya, maka perhatikan seperti Bani Israel, ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tanya kepada Bani Israel, kam atainahu min ayatin bayyinah,
Berapa banyak tanda-tanda kebenaran yang nyata, yang jelas, yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Akan tetapi mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut. Tetapi mereka tidak mengikuti tanda-tanda kebenaran tersebut. Mereka tidak mengikuti al-haq yang telah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dengan gamblang, telah Allah perlihatkan dengan gamblang. Tetapi mereka tidak mengikuti al-haq. Bahkan mereka mengganti nikmat tersebut dengan kekufuran wal iyadzubillah, sehingga Allah ancam fa innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat keras azabnya. Maka nikmat hidayah, nikmat yang agung, wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Wajib bagi kita untuk istiqomah di atasnya. Ketika telah jelas kebenaran, gamblang seperti jelasnya matahari di siang bolong, kebenaran tersebut jelas, sangat jelas, maka tidak boleh seseorang berpaling dari kebenaran tersebut. Wajib bagi dia untuk berpegang teguh dengan kebenaran tersebut, kokoh di atasnya, istiqomah di atasnya. Jangan seperti Bani Israel yang telah datang kepada mereka al-haq dengan gamblang dan jelas, tetapi mereka tidak mengikuti al-haq tersebut. Bahkan mereka mengganti al-haq tersebut dengan kekufuran. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Jika antum banyak membaca Al-Quran dan memahami makna ayat-ayat yang dibaca, maka antum akan mengetahui dan mendapati bahwasannya sangat banyak tanda-tanda kebenaran yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Bani Israel. Akan tetapi mereka Bani Israel adalah kaum yang sangat banyak berbuat ingkar. Banyak berbuat ingkar, banyak mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai dari ayat yang ke-211. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-211. 212. Qala Allah tabaraka wa ta'ala Zuyyina lilladzina kafaru al-hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka meremehkan dan memandang hina orang-orang yang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah, padahal orang-orang yang bertakwa mereka itu lebih tinggi derajatnya pada hari kiamat daripada mereka, daripada orang-orang kafir tersebut. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki, bighairi hisab, tanpa batas. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yukhbiru ta'ala
annal ladzina kafaru billahi wa biayatihi wa rusulihi wa lam yanqadu li syar'ihi annahum zuyyinat lahumul hayatud dunya. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasannya orang-orang kafir yang mereka kafir kepada Allah dan kafir kepada ayat-ayat Allah dan kafir kepada rasul-rasul Allah dan mereka tidak tunduk dengan syariat Allah, bahwasannya kehidupan dunia telah dijadikan indah dalam pandangan mereka. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Fazuyyinat fi a'yunihim wa qulubihim. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan mata mereka dan dalam pandangan hati mereka. Betapa besar dunia atau kehidupan dunia ini dalam pandangan mereka dan dalam hati mereka. Faradau biha, maka mereka pun ridho dengan kehidupan dunia. Watma'anu biha, dan mereka merasa nyaman dan tenang dengan kehidupan dunia. Fasarat ahwa'uhum wa iradatuhum wa a'maluhum kulluha laha. Sehingga jadilah hawa nafsu mereka dan keinginan-keinginan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka semuanya hanya untuk dunia. Fa'aqbalu 'alaiha, dan mereka pun menghadapkan diri-diri mereka kepada dunia. Berlomba-lomba dalam kehidupan dunia. Berlomba-lomba dengan gemerlapnya dunia. Wa akabbu ala tahsiliha, bahkan mereka menekuni perbuatan mereka untuk mendapatkan kehidupan dunia, ditekuni untuk mendapatkan kehidupan dunia, kemewahan dunia. Wa adzamuha, dan mereka mengagungkan kehidupan dunia. Wa adzamu man syarakahum fi sani'ihim, bahkan mereka mengagungkan dan memuliakan orang-orang yang ikut bersama mereka dalam perbuatan mereka. Wahtaqarul mu'minin, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Memandang hina, memandang rendah, dan meremehkan orang-orang yang beriman. Kaum mukminin ketinggalan zaman, kampungan, dan lain sebagainya. Ihtakarul mukminin, mereka menghina kaum mukminin. Wastahza'u bihim, dan mengolok-olok kaum mukminin. Sedangkan mereka berbangga-bangga dengan dunia yang ada pada mereka. Karena memang siang dan malam yang mereka lakukan semuanya adalah untuk kehidupan dunia. Siang dan malamnya. Bahkan sampai ada istilah time is money, waktu adalah uang. Ini yang ada dalam benak mereka. Uang dan uang, harta dan harta, kemewahan dan kemewahan, dunia dan dunia. Semua yang mereka lakukan semuanya adalah untuk tujuan kehidupan dunia. Sehingga mereka pun menghina dan memandang rendah kaum mukminin, di mana kaum mukminin lebih mengutamakan akhirat mereka daripada kehidupan dunia. Adapun kehidupan dunia mereka jadikan sebagai ladang amal, mazru'atul amal, kesempatan untuk beramal soleh, untuk mendapatkan kemuliaan yang hakiki di akhirat nanti. Ini orang-orang beriman. Dan orang-orang seperti inilah yang mereka hinakan, yang mereka pandang rendah. Wahtakarul mu'minin, orang-orang kafir itu memandang rendah kaum mukminin.
Wastahza'u bihim, dan mengolok-olok, mengejek kaum mukminin. Wa qalu, dan mereka bahkan mengatakan, aha ulamanallahu alaihim min bainina. Apakah mereka ini yang Allah berikan anugerah di antara kita? Apakah mereka ini yang Allah berikan anugerah di antara kita? Apakah orang-orang seperti ini? Ini bentuk istihza, olok-olok dari orang-orang kafir kepada kaum mukminin. Mereka mengatakan, apakah mereka ini itu kaum mukmin? Apakah kaum mukminin ini yang Allah berikan anugerah kepada mereka di antara kita? Ini ucapan na'am menghina dan mengolok-olok kaum mukminin. Wa hadza min dha'fi uqulihim. Dan ini adalah bentuk lemahnya akal-akal mereka, orang-orang kafir. Ini bentuk lemahnya akal mereka. Wa nadhurihimil qasir, dan ini merupakan bentuk pandangan mereka yang pendek. Akalnya pendek, pandangannya pendek. Fa inna dunya darubtila'in wa imtihan. Padahal sesungguhnya dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan. Wa sayasul asyaqa'u fiha li ahlil iman wal kufran. Dan kesengsaraan atau penderitaan akan terjadi di dunia ini pada orang beriman dan pada orang-orang kafir. Balil mu'min min fid dunya fa inna lahu makruh fa innahu yasbiru wa yahtasib. Bahkan orang yang beriman di dunia ini, jika mereka atau dia mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, musibah, bala dan lain sebagainya, maka dia sabar dan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Yahtasib. Fayukhaffifullahu anhu bi imanihi wa sabrihi ma la yakunu li ghairihi. Maka Allah ringankan musibah tersebut dari seorang mukmin karena sebab keimanannya dan kesabarannya. Yang ini tidak dirasakan oleh selain mukmin. Wa inna ma sya'nu kullu sya'ni. Dan sesungguhnya perkara yang hakiki, urusan yang hakiki, wat tafdilul hakiki fid daril baqiyah, dan juga pengutamaan yang hakiki, kemuliaan yang hakiki adalah di negeri yang kekal, yaitu di akhirat. Falihada qala ta'ala, oleh karena ini Allah berfirman, walladzina taqau fawqahum yaumal qiyamah. Dan padahal orang-orang yang beriman itu, padahal orang-orang yang bertakwa itu, mereka fauqahum, lebih mulia daripada mereka pada hari kiamat. Lebih mulia daripada orang-orang kafir. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakunul muttaquna fi a'la darajat. Sehingga orang-orang yang bertakwa di akhirat nanti, mereka berada di atas derajat yang paling tinggi. Mutamatti'ina bi anwa'in na'im was-sururi wal bahjati wal hubur. Mereka bernikmat-nikmat dengan berbagai macam kenikmatan dan berbagai macam kebahagiaan dan berbagai macam kegembiraan dan kesenangan. Ini kondisi orang-orang yang bertakwa di akhirat nanti. Berada di atas derajat yang tinggi, bernikmat-nikmat dengan berbagai macam kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, dan seterusnya. Sebaliknya wal kuffar, dan orang-orang kafir, tahtahum fi asfalid darakat. Sedangkan orang-orang kafir itu berada di bawah orang-orang yang bertakwa. Fi asfalid darakat. Di dasar yang paling rendah. Nah,
Orang-orang kafir berada di dasar yang paling rendah. Mu'adzabina bi anwa'il azab wal ihanati wasyaqa as-sarmadi. Mereka diazab, ya, bi anwa'il azab, dengan berbagai macam siksa, wal ihanah, dan berbagai macam penghinaan, wasyaqa, dan berbagai macam kesengsaraan, as-sarmadi, yang terus menerus, alladzi la muntaha lahu, yang tidak ada akhirnya. Ya. Orang-orang kafir berada di dalam neraka, diazab dengan berbagai macam azab dan penghinaan dan kesengsaraan yang terus menerus selama-lamanya, yang tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya. Maka fa fi hadhil ayati tasliyatun lil mu'minin. Di dalam ayat ini terdapat hiburan bagi kaum mukminin. Nah, ya, tidak mengapa kita dihina, diejek, ya, dipandang rendah oleh orang-orang kafir, ya. Nah, karena kita mengutamakan akhirat, ya, karena kita menghabiskan waktu kita untuk akhirat, ya. Nah, tidak mengapa, ya, karena kehidupan yang hakiki adalah di akhirat nanti. Ya. Biarkan mereka orang-orang kafir bersenang-senang dalam kehidupan dunia ini. Nah. Karena sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah di akhirat nanti. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Dan orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka, daripada orang-orang kafir pada hari kiamat. Mereka berada di atas derajat yang paling tinggi, bernikmat-nikmat dengan berbagai macam nikmat dan kebahagiaan dan kesenangan. Sedangkan orang-orang kafir berada di dalam neraka, diazab dengan berbagai macam azab dan siksa, wal iyadzubillah, yang tidak ada akhirnya. Maka fa fi hadhil ayat, dalam ayat ini terdapat tasliyah, hiburan bagi kaum mukminin, ya. Wa na'yun 'alal kafirin, dan di dalam ayat ini terdapat na'yun 'alal kafirin, terdapat kesedihan bagi orang-orang kafir. Walamma kanat al-arzaqud dunyawiyah wal ukhrawiyah la tahsulu illa bitakdirillah. Kemudian ketika rizki itu, baik rizki dunyawiyah atau rizki ukhrawiyah, tidak akan diperoleh kecuali dengan takdir Allah. Walan tunalu illa bimasyiatillah, dan tidak akan didapatkan kecuali dengan kehendak Allah. Qala ta'ala, maka Allah berfirman, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki, bighairi hisab, tanpa batas. Farizqu dunyawi yahsulu lil mu'min wal kafir. Maka rizki duniawi itu diperoleh oleh seorang yang beriman dan oleh seorang yang kafir. Nah. Yang demikian karena dunia ini rendah dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dunia ini rendah dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih rendah dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada pandangan seseorang terhadap bangkai anak kambing. Ya. Bangkai anak kambing, nah, sudah membusuk, ya, bau, ya. Kira-kira, nah, mau kita diberi, ya, gratis, ya. Nggak ada yang mau. Nah, karena rendahnya, ya, karena jijiknya, ya, dengan barang itu. Ya. Artinya kita memandang rendah bangkai kambing, akan tetapi ternyata pandangan Allah terhadap dunia itu lebih rendah
daripada pandangan seseorang terhadap bangkai kambing. Lebih rendah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada rendahnya pandangan seseorang terhadap kambing atau bangkai kambing, ya. Maka karena rendahnya dunia ini, ya, maka Allah berikan juga kepada orang-orang kafir. Nah, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafira." Kalau seandainya dunia ini, ya, sebanding di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk, ya. Nah, kalau dunia ini sebanding, di sisi Allah dengan sayap nyamuk, satu sayap nyamuk, ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum kepada orang kafir. Nah, kalau dunia ini sebanding dengan satu sayap nyamuk, Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir. Tapi karena lebih rendah daripada sayap nyamuk, ya, maka Allah berikan minum kepada orang kafir. Allah berikan makan kepada orang kafir. Allah persilahkan orang-orang kafir untuk menikmati, ya. Allah berikan dunia kepada mereka, ya. Maka rizki duniawi itu didapat oleh seorang yang beriman, juga oleh seorang yang kafir. Wa amma rizqul qulub, adapun rizki hati, minal ilmi, yaitu berupa rizki ilmu, wal iman, dan keimanan, wa mahabbatillah, dan kecintaan kepada Allah, wa khasyatihi, dan rasa takut kepada Allah, wa rajaihi, dan rasa harap kepada Allah. Nikmat-nikmat hati ini, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, fala yu'tiha illa man yuhibbu, maka tidak akan Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Nah, maka bersyukurlah ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya rizki berupa ilmu, keimanan, rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang besar, nikmat yang agung. Dan nikmat-nikmat yang seperti ini, rizki yang seperti ini, tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Nah, selesai dari penjelasan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Zayyana lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang rendah orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa lebih mulia daripada mereka pada hari kiamat nanti. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki, bighairi hisab, tanpa batas. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rizki yang berupa ilmu, keimanan, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rasa takut kepada Allah, dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita. Nah, sehingga kita tercatat sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa dibaca pada pertemuan malam hari ini. Dua ayat, ayat yang ke-211 dan ayat yang ke-212 dari surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan dua ayat tersebut menjadi nasihat bagi kita dan mengingatkan kita agar kita benar-benar dalam mencari akhirat dan dalam mengejar akhirat, tidak setengah-setengah, tidak ragu-ragu, ya, tetapi benar-benar serius dalam mengejar kehidupan akhirat. Adapun kehidupan dunia hanya sebagai batu loncatan atau sebagai tempat untuk memperbanyak amal, ya, yang akan bermanfaat nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.